Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, menyambung daripada perkataan sebahagian ahli hikmah, wa man lam yakun aisan, dan barang siapa yang tidak ada iman, yaitu memutuskan harap, aikati arraja, artinya memutuskan mengharap-harap, anil khalqi, daripada makhluk. Kalau orang tidak dapat memutuskan mengharap-harap daripada sesama makhluk, lam yanju minat tam'i, tidak akan bisa selamat ia daripada sifat tamak. Kalau kita sudah terbiasa mengharap-harap kepunyaan orang, itu tidak bisa selamat. Mau tidak mau mesti berhinggap penyakit tamak. Tamak itu mengharap-harap kepunyaan orang. Di dalam kitab hikam, orang mengharap-harap belanja di kedai kawan, mengharap supaya gratis, paling tidak separuh bayar separuh kanya. Karena kawan lawas, ada tujuan itu sudah termasuk tamak yang dicela. Maka kalau tidak berbelanja di toko kawan, belanja saja. Masalah dibayarnya apa tidak urusan belakang. Kalau kada mau dibayari, alhamdulillah. Kalau mau dibayari, memang itulah. Kita belanja, bang. Pergi ke undangan, jangan mengharap makanan yang nyaman. Kita pergi undangan itu memang memenuhi hajat saudara kita. Masalah makanan, apa yang dihidangkan, itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran kita menunaikan hajat orang. Nabi itu menyuntuhkan bukan main. Nabi itu kalau orang miskin mengundang, fa'ajabahu ijabatan mu'ajjanah. Nabi itu mengabulkan undangan orang miskin itu bersegera. Karena tidak mengharap makanan, bukan mengharap apa-apa.
Kita nih kadang kalau orang sugih mau pengantinan, tahanlah bertajak di situ. Bertawar, apa yang perlu dibantu Pak? Nah, giliran orang susah berkekawinan, ada datangnya paling pedulian, jangan humbut masak dah, hanya datang, kadang mau kita bertawar. Nah, berarti kedatangan kita ada mengharap apa? Mengharap perhatian daripada orang sugih, umpama, maka tidak selamat dia daripada punya kebiasaan sedikit-sedikit mengharap. Maka kalau kita nih selalu mengharap-harap kepunyaan orang, yukhayyab, nanti kecewa. Yukhayyab itu dikecewakan. Kita ini pernah lah mengharap. Saya pun pernah mengharap saya pergi ke undangan itu nanti makannya di rumah panitia. Hitung-hitungan dari sini saya berangkat sampai ke tempat itu 5 jam. 5 jam katanya, buat aku di mana? 5 jam. Jadi saya mengurangi pengeluaran. Jadi singgah di jalan. Karena mengharap nanti di sana makan. Sampai di Jerambah yang panjang tuh. Sudah perjalanan 3 jam. Saya tidak nyebut Jerambah mana. Pokok Jerambah panjang. Di telepon saya. Ustadz sudah sampai di mana? Saya bilang sudah di Jerambah. Nanti Ustadz, kalau sudah dekat, tolong telepon kami. Akan kita alokasikan di mana sempian nanti. Semangatlah. Ini makan berarti. Dialokasikan itu kan mau diarahkan kan begitu. Arahkan ke rumah siapa dulu. Akhirnya kada makan kok. Karena akan diarahkan ke rumah panitia. Sekali sudah sampai, pengawalan ketat. Di hadapan gue tuh baju-baju hijau tuh ngawal. Memang pet, kayak ngingong-ngingong tuh. Tadi bukan aku dikawal, bupatinya. Tapi serempak. Nah, jadi sekalinya saya bilang, saya sudah di depan. Ustadz tunggu di masjid. Langsung ke masjid. Acara di lapangan. Lama halimbai ya kok. Dialokasikan istirahat di masjid. Di harapan. Dapur dada di masjid tuh. Jangankan anak makan, teh manis di dada. Pergilah ke masjid. Jam 8.30. Mulai cari jam 9, setengah jam kan. Ada harapan makan nih. Sekalinya datang panitia. Membawakan banyak aqua yang bercawan. Kalau bubutol ini yang mana hero? Ini yang bercawan. Minum dulu, Ustaz katanya. Minum. Tangkaku tadi nanti mau dibawa kemana gitu. Sekalinya langsung dibawa ke lokasi. Parut hati ya. Agak berkunang-kunang ada mata. Sekalinya pikir hati mungkin habis nih bersama Bapak Bupati dan lain-lain makan di satu tempat. Kuiringnya lah. Makanya penelitian nanya, mobil Ustaz di mana parkir? Saya bilang di sana. Di antaranya kesalaman. Terima kasih Ustaz ya, hati-hati di jalan. Wah, tipis harapan. Kalau sudah terima kasih, hati-hati di jalan, gak ada bakal makan ini. Saya sampai di Pematang Lumut jam 3 subuh dari warung. Dede, kursi terbalik semuanya Anda. Ya aku bacing lah, pecel lili di mana ada. Ada warung roteng buka. Dapatlah minum apa namanya teh susu minum situ. Selesai. Kelaparan sampai ke rumah.
Orang rumah pulang pada memasak, wajah selesai ini. Ini sudah jatuh ke tempat tangga pulang. Maka jam 6 itu saya jam 4 sampai ke rumah. Subuh. Tidak jadi gurih. Langsung sampai yang subuh. Jam 6 harus berangkat lagi. Berangkat. Yang ini berangkat ke Sengeti. Acaranya besar juga. Jadi saya bilang sama sopir, kita singgah dulu dekat jalur 2 tuh. Kita makan dulu banyak-banyak. Kalau ada makan pulang di situ, makanlah. Kada mengharap saya kada mengharap lagi makan di situ, saya sudah makan. Sekali sampai di tempat, ya Allah, disiapkan orang makanan banyaknya. Sudah habis ceramah, dibawa lagi hidangan istimewa. Menyesal aku makan di warung tadi, menyesal. Ya aku cakap raya makan di warung tadi. Yang malam tadi tidak dikasih apa-apa. Kenapa? Tamak. Duit ada, apa tak makan di warung? Perjalanan tahu pada jauh. Nah, salah awak. Nah, ini tegurannya nih. Kejadian. Harap lagi. Yukhayab. Dikecewakan. Semalaman padih parut. Kalau saya masih tahan. Santri nomor 3 ini yang kesian. Nah, santri kan bisa belepar. Kalau saya kan biasa belepar. Nah, yang siangnya saya tidak mengharap lagi. Ternyata Allah berikan hidangan yang luar biasa. Maka itu jangan mengharap kepada makhluk, tapi mengharap kepada Allah. Kalau mengharap kepada makhluk, kalau bahasa kita kata Allah, silahkan. Bisa tidak dia nyiapkan makanan? Tidak bisa. Ternyata saya berserah dengan Allah, kada berharap lagi makan. Ternyata disiapkan dah makanan minallah, dari kehendak Allah. Maka itu kita belajar, jangan mengharap-harap. Kalau tidak orang kenduri, kalau kena awak makan, parut lapar, makanlah dulu. Kesana dapat makan. Kanyang kada apa-apa. Daripada bulik parut padi. Saya yang ketemu orang aruh bubur kacang berapa kali? Bersilah aku belapar supaya nyaman makan di situ. Sekali keluar bubur kacang, itu kan karena mengharap. Makanya kita ini tidak boleh mengharap kepunyaan orang. Nanti yukhayyabu, dikecewakan. Maka itu diceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ista'izu billah min tam'in yahdi ila tab'in. Kata Nabi, mintalah perlindungan olehmu dengan Allah dari punya sifat tamak. Minta kita dengan Allah, kita ini jangan tamak dengannya orang. Jangan mengharap kepunyaan orang. Kalau kita bekerja mengharap gaji, tidak apa-apa. Karena ada jasa kita di situ. Ini tidak ada jasa, tapi mengharap kepunyaan orang. Yahdi ila tab'in. Kalau kita mengharap-harap, jatuh kepada kotoran. Kotor hati kita, kotor. Maka itu berusahalah kita. Jangan mengharap kepunyaan orang. Nikmati apa yang ada pada kita. Kemudian wa man lam yakun hafizan ala amalihi, dan barang siapa yang tidak ada ia, yaitu memelihara atas amalnya, mimma yufsiduhu, daripada barang yang merusak ia, ma akan amal, dia tidak memelihara amalnya dengan sungguh-sungguh, lam yanju minaria, maka tidak bisa selamat dia daripada penyakit ria, pamer. Jadi amal ini kalau tidak betul-betul dibintingi bisa kemasukan ria. Kebun kalau tidak betul-betul dipasang binting, tidak betul-betul dipasang pagung,
tidak betul-betul dipasang bannya, timbuknya, maka akan kemasukan air asin. Apalagi musim pasang 12. Banyakna menjengok ke sebelah dah. Hari ini dia menjengok di jalur 2 tuh dulu. Saya kadang mengira akan tenggelam. Mula-mula air pas di dekat cornya tuh. Wah, jago banyak ni menjengok nih. Menjengok ke sebelah. Lama-lama sehendaknya wilayahnya masuk sedikit dulu. Akhirnya sekarang tuwer-tuwer itu tenggelam. Kalau kebun itu tidak dibintingi pagung yang hebat, maka kemasukan air asin. Kalau sudah air asin masuk, kebun tenggelam, maka kebun rusak. Kami diberi selamat, kampung kami di seberang. Ini orang kampung, orang beri selamat seberang. Itu di depannya dekat masuk tuh, itu buka kebun sawit pinang. Ada pinang pemilik kami itu berapa baris banyak. Sudah mulai berbuah, hijau, tapi pagungnya tinggi. Nah, rupanya di depan ini kebun nang kada bagus tuh, kebun mati sudah dijual. Mau membuat kebun kelapa, mungkin ribuan hektar seberang. Dipagung dengan tinggi. Jadi air pasang ini tidak bisa lagi masuk ke padang nipah tuh, karena sudah dipagung. Maka melimpahlah masuk ke parit kami. Akhirnya naik air, masuk air asin, hitungan bulan cuman, habis mocong semua pinang. Tidak jadi berbuah, mati semuanya. Amal sehebat apapun, kalau kada dibintingi, kemasukan ria, rusak amal. Maka itu kita berusaha, kebun itu selalu diintai air asin. Kalau masuk kebun rusak, amal ini pun selalu diintai oleh riya. Kalau riya masuk kepada kita, maka amal itu sia-sia. Maka itu kita belajar, janganlah suka disanjung orang. Tidak usah sedih orang tidak menyanjung. Janganlah suka banyak penggemar kita, tapi janganlah sedih orang tidak suka dengan kita. Merasa sama, itu baru pelan-pelan sifat ria, sifat pamer itu hilang. Diceritakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum an takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibad. Takuti olehmu bahwa menyampur kamu akan taat kepada Allah dengan senang dipuji oleh orang banyak. Kita beribadah murni aja, jangan tercampur suka disanjung orang banyak. Kalau disanjung makin semangat. Jangan. Kita beramal murni. Kapan perlu disembunyikan. Kalau di Pekalongan itu perihapan masjid tuh, saat judi di sana juga. Merihap masjid pelatar tuh, karena macam marmar tuh. Dulu waktu kami pertama tahun 90 udah ada marmar tuh. Itu keramik biasa, mau ditinggikan. Hari Jumat tuh asalnya pengumuman, diumumkan wakaf diterima dari hamba Allah. Semen 200 sak, keramik marmar 100 kotak. Nanti Jumat depan ada lagi, semua dari hamba Allah. Tidak ada disebut nama, pahalanya ada. Wakaf aja, pahalanya cukup punya maniati. Kalau kita kadang berwakaf pahalanya 29. Dibaca orang pak azan dah dekat Jumat membacakan. Wakaf diterima dari ini, pahalanya untuk almarhum ini, yang kedua almarhum ini, yang ke-29 baru ketemu untuk kaum muslimin dan muslimah. Wakafnya sebesar
Rp5.000. Aku kalau pakai toko kalau aku baca terus terang. Ganal umpan, panatnya membaca, wakafnya 5.000 teko, maharani mesin Mac. Ada dibaca Baharuno Malaysia. Ada orang, aku dia anak berwakaf, biar ikhlas orang kada tahu. Jadi berwakaflah, dibacakan Jumat dari hamba Allah. Wakaf sebesar 10 juta rupiah. Jadi orang kada tahu kalau diwakaf. Kebetulan di kampung tuh orang sugih berdua. Satu Haji Ihak, satu Haji Adul. Rupanya Haji Ihak ini imbah panen sawit. Hari Kamis itu jual sawit. Berarti banyak duitnya. Puluhan ton yang dijual. Hari Kamis menjual. Ada Haji Adul nih kada menjual belum. Sekalinya wakaf diterima dari hamba Allah 10 juta. Orang berikan Jumaat bercakap. Wah hebat katanya orang nih. Bahwa wakaf tidak disebut namanya, maka 10 juta pulang. Kira-kira kalau menurut taksiranku ada Malaysia. Haji Ihak yang berwakafnya. Pada Haji Adul yang berwakaf tadi. Haji Adul tadi ke. Wah kata Haji Adul takut nih. Aku yang berwakaf, Ihak dapat nama. Menyahut Haji Adul. Aku yang berwakaf Haji Adul. Ada jadi ikhlas. Dari aku tuh Pada tadi kan betul dah dari hamba Allah. Karena orang ini menduga bukan dia, dikira Haji Ihak, terpaksa menyambat. Aku tuh aja. Ada jadi dari hamba Allah. Tadi bagusnya dari hamba Allah. Ada jadi itu namanya riya. Kita nih mungkin bisalah beranggapan, alhamdulillah aku nih ikhlas. Iya kalau kada tetamu. Kalau terkena ujiannya, kita nih kalau diusik ikhlas kita masih ada ikhlas. Kalau masih, itu baru. Kalau kata terusik ikhlas, iyalah. Tulak ceramah kemana-mana ditambangkan orang. Iya. Pas tulak ceramah kan ditambangkan orang, boleh ke diantar orang. Bulan hadapan mau undang lagi, tulak pada. Potongan tulak lagi, orang kada menghargai je. Lagi bawa ke sana, mantar aja kada hendak. Boleh berjalan 3 jam nyar sampai 2 kali borot 200 takor pengeluaran. Itu namanya terusik keikhlasan kita. Masih ikhlas. Kalau masih, itu baru orang ikhlas tuh katanya kayak orang behira. Orang behira itu 3 kelebihannya. 1, orang behira itu kada pernah menyesal. Kada pernah menunda-nunda. Kalau kita nih hendak behira, walaupun terbangun jam 1 malam, hari hujan gerimis, lampu pajak, kampung sebelah musim hantu pucung, orang hijau rumah yang meninggal, maka matanya mencalang ulang tuh, tambah gair kita. Nah, tapi kalau bangun malam jam 1 sekalipun begitu, kalau hendak behira tetap bangun, tetap behira. Jadi orang menunda. Sudahlah aku behira kain aja subuh, tarai juga. Mau ada kuning tapi cara 2 lah, mau ada coklat, mau ada hijau tergantung pemakan. Ada menunda. Orang beramal ikhlas nih kada menunda-nunda. Dia bersegera. Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan azan. Gawian yang lain tinggalkan. Di Makkah itu, di Madinah begitu. Yang kedua, kelebihan orang behira itu, orang buang air besar itu, kada pernah menyesal. Walaupun tadi malam makan durian, duriannya mantap pulang tuh, durian dari Bengkulu, nang kabel, makan di rumah kawan pulang tak, yang bayar kawan, apa kada sihat. Nyamannya durian tuh, beguyangan paling nggak, menikmati kenyamanannya. Sekalinya besok, behira, ada menyesal kita.
Ya Allah, sayangnya durian yang tadi tak keluar dede, malah alhamdulillahillazi azhaba anni al-azza wa afani. Nang ketiga, kelebihan orang Behira kada pernah menghitung-hitung dan kada pernah menyebut-nyebut. Kalau kita ni Behira bercerita ke orang, aku juga alhamdulillah sehari ini 3 kali Behira mencerit pulang tu jorok dah tu. Ya Allah, orang ni joroknya. Jadi kalau menceritakan kebaikannya tu persis menceritakan tahi nan tak keluar tu. Jelek dah, jelek. Kemana-mana Behira tahi, kata bercerita orang makanan cerita tahi, miris tarik banget. Jadi kalau orang itu suka menceritakan kebaikannya, dulu aku tuh, itu seperti menceritakan tahi nang mencerit 4 kali sehari ke Behira, malu kita, malu. Itu riak namanya. Senang dipuji, patah bita a'malukum, maka menghapus oleh, maka terlebur oleh amal-amal kamu. Amal lebur jadinya. Kemudian wa man lam yasta'in billah ala tirasi qalbihi, dan barang siapa yang tidak mau minta tolong ia dengan Allah atas memelihara hatinya. Kita ni kada pernah minta peliharakan hati, ada pernah. Lam yanju minal hasad, maka tidak bisa selamat daripada hasad. Orang karena penyakit hasad ini bahaya, penyakit yang berbahaya. Habil itu kenapa sampai membunuh Habil? Karena hasad. Habil itu lahir satu kembar dengan iklima. Kalau Habil satu kembar dengan Labuda, anak Nabi Adam. Jadi kembarnya satu lelaki satu bini. Nang kembaran Habil dengan Iklima itu Kabilnya gagah, Iklimanya bungas. Sedangkan Habil dengan Labuda, Habilnya kurang gagah, Labuda kurang bungas. Karena dibanding dengan Kabil, kalau dibanding awan orang ada gagah ya Habil lah. Sebenarnya kita nih semuanya gagah, cuman kenapa tidak gagah? Karena tersalah duduk. Orang kalau duduk tuh dilihat-lihat, bakal berganding dengan siapa kita. Amun terganding orang tua nang umur 90 tahun, behinak nang mahiyok, gagah kita. Tapi kalau terganding dengan orang bungas, ada gagah. Survei dah membuktikan. Saya kemarin di Masjid Syekh Utsman terganding dengan Habib Alwi, garis miring yang santang. Gambarnya dikirimnya ke aku, artinya disuruh introspeksi diri. Kawan nih ngirim, siapa nama ngirim? Yang kamu Bani mengirim, kata Bani ini nyinggung nih, menyuruh aku introspeksi diri namanya. Jangan mengaku gagah, tengok nih gagah dah. Terganding yang santang, hilang aura Afgan lu dah ada lagi, yang ada poncong putih cuma lagi. Salah duduk aku, coba duduk dengan orang tua, tetaplah kayak Afgan. Saya duduk dengan yang santang, mana ada Afgan lagi. Nah jadi dibanding Kabil, Habil ini kada gagah. Nabi Adam menjodohkan bersilang. Kehendak Habil ini nikahnya dengan Iklima karena sama bunga soal gagah. Rupanya Nabi Adam kada boleh menikahkan anak satu kembar, harus bersilang. Nah, jadi Kabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Jadi nang gagah dapat bini kada dapat dibungas, yang kada dapat gagah dapat bini bungas. Maka ini pelajaran bagi kita. Orang gagah kada mesti dapat bini bungas. Orang berbini bungas kada mesti dapat laki gagah.
Tapi ada juga yang gagah dapat bini bungas. Contohnya aku. Aku ini kata orang gagah, Kang, bini bungas. Tapi bisa kata. Lalu dengkilah Kabil dengan Habil. Lalu Habil dibunuhnya. Kemudian Kabil lari membawa Iklimah. Rupanya kawin lari ini dari dulu. Bini orang bawanya sampai wahini. Ada nama membawa lari bini orang itu ada. Dibawanya pergi. Sebab apa? Sebab hasad. Maka itu kita minta tolong dengan Allah agar kita nih jangan kena penyakit hasad karena bisa merusak segala-galanya. Kemudian wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan wa lam yanju minal ujbi. Barang siapa yang tidak mau memandang kepada orang yang bermula, dia orang lebih utama daripadanya. Apa yang lebih utama? Ilmunya, wa amalan dan amalnya. Maka dia tidak selamat daripada merasa ujub, daripada merasa heran dengan dirinya. Maka kalau kita ini memandang urusan akhirat, maunya ke atas. Kalau memandang urusan dunia, ke bawah. Supaya kita nih hidup bersyukur. Masih syukur kita dibanding orang itu. Kasihan. Mandangnya ke bawah. Tapi kalau dunia memandang ke atas, hidup kada mau bersyukur. Kita dapat menukar ikan asin tamban. Bersyukur. Karena kita masih memandang kepada orang yang makan kada belauk. Syukur kita masih belauk. Kita pakai Honda, pandang orang bersepeda. Syukur kita, alhamdulillah. Ulun berhonda, kawan bersepeda. Yang bersepeda pun pandang orang yang berjalan. Alhamdulillah, saya masih pakai kendaraan sepeda dibanding kawanku berjalan. Yang berjalan pandang kawan yang terduduk di kursi roda. Alhamdulillah, aku masih bisa berjalan. Dibanding kawanku di kursi roda, kesian. Yang di kursi roda pun pandang orang yang berbaring di kasur. Masih syukur aku masih bisa duduk di kursi. Orang yang berbaring itu karena pengapuran tulang di punggung, kada kawal lagi berduduk. Jadi bersyukur terus. Tapi kalau urusan akhirat, pandangnya ke atas ilmunya. Nah, kita alim. Tapi alim lagi orang. Pandang orang yang berilmu. Kita banyak bisi guru. Jangan merasa hebat. Imam Malik tuh gurunya 700 orang. Kita paling bertujuh guru. Termasuk guru pencak silat berdua. Berlima juga. Pandang orang yang banyak gurunya. Kita banyak beramal. Pandang orang beramal. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 40 tahun setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Panggilin. Oh, kita setiap malam Al-Quran khatam. Pandang Imam Ali Al-Mursifi setiap malam mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Gimana hebatnya kita? Ada peparakan. Nah, kita malam alhamdulillah sanggup memaham mutalah ilmu. Imam Syafi'i sepertiga malam hagin ilmu, sepertiga malam hagin ibadah, sepertiga malam hagin lain-lain. Oh, alhamdulillah saya dapat sembahyang tahajud 8 rakaat, 2 sekali salam, witir 3. Dapat baca Quran sejuz. Pandang sahabat Ibnu Abbas setiap malam sujud kepada Allah 1000 kali. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal 600 kali sujud. Kita berapalah? Oh, alhamdulillah saya kalau sembahyang ayat panjang-panjang. Pandang sahabat Utsman
Sahabat Utsman terus sembahyang malam, sunat malam, 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama 15 juz baru rukuk. Rakaat kedua 15 juz rukuk, salam khatam Al-Quran. Kita ada harapan. Alangkah imam bawa tarawih 1 juz, malam esok pindah masjid. Ada orangnya datang malamnya. Ada tahan kita di situ. Tarai sampai khatam. Habis makmum bulik bertaan. Alangkah kada panjang gen. Makmum bulikan, apalagi panjang sampai khatam. Berarti kita ini tidak hebat belum? Ada hebat. Di mana hebatnya kita? Maka jangan merasa hebat. Karena merasa hebat itu berbahaya. Supaya jangan merasa hebat, pandang terus orang hebat. Supaya kita ini merasa rendah. Selamat kita dari penyakit ujub yang menghilangkan pahala amal. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara Allah daripada penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal kita, sehingga kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Saya jamaahnya diberi 2 karena pengajian malam Kamis saya majukan ke malam Rabu. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.